Baiklah, kita akan mengikuti proses penyambungan pada tanaman alpukat. Jadi ini adalah beberapa entries yang telah kami ambil dari seorang sahabat kami. Jadi entries ini kita akan tempelkan di tanaman alpukat yang telah kita bibit sebelumnya. Kita akan praktekkan bagaimana cara atau proses menyambungnya. Jadi pada teknik ini kami akan menggunakan sistem lilit pocong. Jadi hasilnya nanti akan seperti gambar yang di awal kami perlihatkan. Itu akan kita lakukan penyambungan. Dan terlebih dahulu kita akan memotong seperti ini. Maaf tidak membuka dengan video sebelumnya. Jadi ini kita potong bagian ujung-ujung pada bibit yang akan kita sambung. Kemudian kita persiapkan bibit entries yang akan kita sambung, dan kemudian plastik. Kemudian kita akan proses dengan sambung dengan cara membelah batang atau yang bibit yang akan kita sambung seperti ini. Jadi setelah ini terbelah, kita menyayat entries yang akan kita sambung. Di entrisnya seperti ini, kita akan sayat bagian membentuk mata tombak. Kemudian kita masukkan ke atau sisipkan ke dalam bibit yang akan kita sambung. Kemudian kita ikat seperti ini agar mengurangi proses penguapan. Selanjutnya akan ditutup seperti ini dengan menggunakan plastik. Jadi kita hanya tinggal menunggu beberapa hari, ini akan tumbuh. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk video selengkapnya tentang proses penyambungan akan kami buat video khusus untuk hal ini. Jadi setelah melakukan proses penyambungan seperti ini dan kita sudah lilit seperti ini mata tunasnya kita tidak tutupi sehingga ini tetap akan berkembang. Jadi ini sistem yang sangat baik menurut kami. Kemudian setelah seperti ini, jika musim kemarau ini tidak mesti disungkup lagi. Namun kebetulan daerah kami saat ini sedang memasuki musim penghujan, jadi kami akan melakukan penyungkupan seperti ini. Jadi bagian bawahnya tidak usah kita ikat, jadi cukup ditutup saja dengan menggunakan plastik seperti ini agar air hujan tidak masuk ke dalam celah-celah sambungan yang telah kita sambung tadi. Seperti ini juga sudah kami lakukan. Jadi kita akan menutup semua yang telah kita sambung, dan ini kita tinggal menunggu beberapa hari sampai tumbuh. Jadi ini tidak memerlukan perlakuan apapun, perlakuan khusus proses menunggunya. Kita hanya kalau bisa merutin mengontrol dengan melihat perkembangannya. Inilah teknik cepat cara kami dalam melakukan okulasi atau penyambungan pada tanaman alpukat. Jadi di channel kami ini ada beberapa jenis tanaman yang telah kita lakukan penyambungan, diantaranya adalah coklat. Dan ini adalah hasil okulasi atau sambung pucuk pada tanaman alpukat. Jadi kita tinggal menunggu waktu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Hal yang selanjutnya yang mesti kita lakukan yakni sebaiknya jika teman-teman petani alpukat itu melakukan pembibitan di tempat yang terbuka, itu sebaiknya diberi naungan
atau paling tidak bibit yang telah kita sambung itu kita bawa ke tempat yang berteduh. Jadi kebetulan daerah kami atau tempat kami melakukan penyambungan ini tempatnya berteduh. Kebetulan lagi buah durian, kita bisa lihat ada buahnya. Jadi di sini kebetulan lagi musim durian, dan bagian bawahnya ini kita tempati untuk melakukan pembibitan. Jadi ini terhitung terlindungi sehingga tidak terlalu terik panas matahari. Oke, untuk perkembangan selanjutnya kami akan informasikan. Inilah hasil dari penyambungan tanaman alpukat. Kita bisa melihat bagian dalamnya sudah tumbuh. Ini tinggal kita melihat perkembangannya. Bila saatnya sudah layak untuk kita lepas sungkupnya seperti ini. Ini bisa kita lepas kalau tumbuhnya sudah besar seperti ini. Jadi di sini juga yang perlu diperhatikan sebelum atau mempelajari tingkat keberhasilan sambungan tanaman yang kita okulasi seperti ini, ada tunas-tunas yang keluar di bawah dari tanaman sambungan seperti ini, harusnya kita lepas karena ini bisa saja menyebabkan kegagalan pada sambungan yang telah kita berikan kepada tangkai utama. Ini sangat banyak sehingga bisa menyebabkan perkembangan pertumbuhan dari tanaman yang kita sambungkan itu tidak berkembang. Jadi ini sangat penting untuk kita lepas. Di sini ada sangat banyak karena ini memang daya tumbuhnya lebih cepat ketimbang yang kita sambungkan. Jadi contoh tanaman yang sudah siap kita lepas seperti ini. Sedikit ini kita dan bisa kita lihat lebih dekat. Ini sudah tumbuh. Jadi mengenai kapan kita lepas seutuhnya tanaman ini, kita tunggu daun daripada tanaman ini sedikit lebih besar dan melebar, baru kita akan lepas lilitan ini. Jadi ini sistemnya namanya sistem lilit pocong yang kita terapkan pada tanaman alpukat. Selanjutnya kita akan buka, kita bukan perlahan karena jangan sampai mata tunasnya itu bisa patah. Jadi ini contoh yang lebih besar lagi, pertumbuhannya sudah sangat baik. Jadi hal apa yang mesti kita lakukan setelah tanaman ini tumbuh, kita bisa melihat di sini ada hama yang menyerang tanaman ini, terutama daunnya. Jadi bila saya tidak diantisipasi dengan baik, ini daunnya akan cacat sehingga perkembangan sedikit melambat. Ini sangat luar biasa besarnya. Jadi ini baru berapa yang tumbuh besar sehingga belum kita buka sepenuhnya seluruhnya. Jadi ini juga sudah mulai tumbuh. Jadi tinggal tunggu sekitar 2-3 hari, ini juga sudah bisa dibuka. Sama seperti ini juga sudah tumbuh. Ini juga sudah tumbuh. Ini sudah bisa kita buka juga karena sudah besar. Ini hanya terlilit sebagian sehingga tidak terlihat semuanya. Ini sudah tumbuh. Jangan lupa kita lepas tunas-tunas kecil yang melekat seperti ini agar pertumbuhan entris ini bisa lebih cepat. Jadi ini juga sudah tumbuh. Ini menunggu 2-3 hari. Jadi ada beberapa pohon yang membutuhkan waktu 2-3 hari lagi baru bisa kita buka. Dan yang satu ini sepertinya ini sudah tumbuh juga, cuman karena terlilit penuh hingga menutupi mata tunas sehingga perkembangan mata tunasnya lambat. Namun itu juga ada kelebihan, biasanya plastiknya itu kita sudah buka, rekatannya itu sudah sangat kuat sehingga
Bila saya sudah dibuka, perkembangan mata tunas itu juga akan cepat berkembang.